Partai masa nggak punya KPI gitu, masa partai cuman wah gini-gini aja, keluar-keluar aja tapi nggak punya target yang jelas tiap tahunnya. Berarti kita berkhianat, paling besarnya berkhianat sama masyarakat Kota Jakarta yang sudah mengantarkan 8 alek kita ke Dewan sebagai wakil mereka. Contohnya kemarin waktu pilkada aja, kita nggak pernah ngarahin, kita support A ya, kita support B ya, tapi enggak. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih Anda sudah nonton di Cokro TV lagi. Kenapa saya bilang selamat pagi, siang, sore, atau malam? Karena saya nggak tahu kapan Anda nonton acara ini. Namanya juga siaran di YouTube. Teman-teman, kemarin ini ada isu yang menarik banget di Jakarta, terutama ketika pada sebuah sidang DPRD DKI, ada fraksi PSI ingin membacakan pandangan umumnya untuk membahas perda soal tata ruang dan zonasi. Tiba-tiba ada interupsi dari seorang anggota DPRD dari Golkar, Jamaludin, dan kemudian interupsi itu diikuti dengan beberapa orang meninggalkan ruang sidang. PSI kayaknya dimusuhin rame-rame tuh di DPRD. Kita tahu lah alasannya karena kemarin ada isu rencana kenaikan anggaran buat DPRD yang kalau dihitung-hitung satu orang satu bulan bisa dapat 700 juta dan PSI menolak. Nah, kita mau diskusi nih bukan cuma soal itu, tapi juga soal PSI sebagai sebuah partai dan langkah-langkahnya ke depan. Hari ini saya ditemani sama Bro Giring Ganesha yang menduduki sekarang sebagai Ketua Umum PSI. Ini masih PLT atau sudah resmi Ketua Umum, Bro? Masih PLT, Bro. Masih PLT. Terima kasih sudah hadir di Cokro TV, Bro Giring. Akhirnya masuk juga ke Cokro TV sebagai penggemar Cokro TV juga yang ngikutin dari subscribernya baru 1 sampai sekarang subscribernya udah jutaan. Luar biasa. Seneng banget, Bro. Terima kasih. Wah, kita seneng banget nih diskusi-diskusi kita ditonton juga sama Bro Giring. Bro, kita mau minta pendapat dong. Itu kemarin gimana suasananya? Apakah teman-teman PSI yang masih muda-muda itu cukup tertekan dengan ditinggal oleh semua partai itu gimana, Bro? Yang jelas sih Mas Eko, kalau kita di DPP sudah mendengar dengan isu ini dan juga kita sudah rembukan bersama DPW dan juga kepada alek-alek memutuskan kenapa kita menolak, karena kita tahu banget di tengah pandemi COVID-19 ini sepertinya ketika anggota dewannya memilih untuk naik gaji kayak udah nggak punya empati lagi gitu kepada masyarakat kan. Oleh karena itu kita di DPP benar-benar 100% mendukung dan mensupport mereka dari belakang. Ya memang ada isu-isunya, ada tekanan sosial, dibully dan yang lainnya, dikucilkan. Cuman dari awal kita masuk ke PSI kan kita juga punya nilai-nilai dan juga pedoman-pedoman seperti nggak apa-apa deh dikucilin daripada kita pakai rompi oranye ke KPK, ya nggak. Nggak apa-apa deh dikucilin daripada kita dikucilkan oleh masyarakat gitu, ya kan. Masyarakat udah nggak mau percaya lagi sama kita. Jadi menurut kita sih ini dinamika di perpolitikan di parlemen gitu, dan saya sih angkat peci saya salut kepada 8 alek DPD DKI Jakarta kita yang tetap mengedepankan bagaimana menjaga uang masyarakat apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi kemarin jujur kan aja, yang Mas Eko, di Kompas TV itu sempat statementnya kalau iya iya, kalau enggak, jangan iya yang enggak, jangan enggak yang iya. Berpolitiklah secara santun. Iya, iya. Tidak, tidak. Jangan iya untuk tidak, tidak untuk iya. Nah itu maksudnya kalau ditangkap sama publik kan sebetulnya awalnya katanya teman-teman PSI mendukung, tiba-tiba nggak mendukung. Itu sebetulnya gimana sih, Bro? Yang iya apa yang enggak ini sebetulnya? Jadi ceritanya tuh sebetulnya gini, Bro. Memang mungkin waktu itu kan fraksi PSI kan ada di beda-beda tempat gitu kan. Mungkin
ada yang bilang menyetujui, tapi ada juga yang ragu-ragu, tapi juga ada yang menolak. Gitu. Dan begitu kita mendengar ini semua, apalagi Bro Michael Sianipar mendengar ini semua, berkonsultasi dengan kita di DPP, ya kita bilang ya jangan dong. Gitu. Maksud saya, ini tengah pandemi COVID-19, gitu. Mendingan uang yang kita sudah menghitung-hitung, kita bisa menyelamatkan per tahun tuh 500 miliar gitu ya. Dengan menolak ini kan 500 miliar itu bisa kita pakai untuk berbagai macam gitu untuk masyarakat Kota Jakarta gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya, mereka taunya ya enggak aja dari situ. Cuman kalau keseluruhan kan ini kan kita berpartai ya bro ya, bahwa sebenarnya ya kita pasti teman-teman di Jakarta juga pasti kalau misal mereka sudah butuh diskusi atau arahan atau pendapat, itu pasti selalu komunikasinya dengan baik ke kita di DPP. Bro, ini yang gue cintai banget tentang PSI gitu, bahwa kita tuh keluarkan dari pola-pola lama kepartaian gitu. Kita di DPP itu memberikan 100% kepercayaan, kepemimpinan kepada semua ketua-ketua kita di DPW dan DPD. Contohnya kemarin waktu pilkada aja kita nggak pernah ngarahin, kita support A ya, kita support B ya. Tapi enggak. Bahkan semua itu pilihan-pilihan mendukung paslon siapa itu kita dengerin dan kita support 100% dari DPD dan DPW yang mereka misalnya, oke bro Giring kita mau support Pak ini dan Bu ini ya. Oh oke. Udah kita tanda tangan surat rekomendasinya dan nggak usah bayar si paslonnya gitu, dan mereka tinggal jalanin, mereka belajar untuk bertanggung jawab. Karena kita tuh di PSI pengennya adalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru di setiap daerah gitu. Kalau kita tidak memberikan trust kepada para ketua-ketua kita di DPW dan DPD, contohnya di pilkada kemarin, takutnya mereka nggak bisa jadi pemimpin gitu kan. Pemimpin itu kan juga berdasarkan bagaimana mereka sudah terbiasa dengan perpolitikan di setiap daerah mereka gitu bro. That's what I love about this party gitu. Jadi, tapi tentu saja kan ada kriteria ya bro. Ada kriteria orang yang akan didukung PSI kan. Jadi PSI punya kriteria kira-kira kalau dukung orang yang seperti ini gimana atau semuanya bebas bener-bener anggota apa? Oh tetap ada DPW. kriterianya bro. Ya pasti yang satu nggak pernah kena kasus korupsi. Habis itu juga mereka adalah yang mendukung penuh dengan toleransi keberagaman gitu, yang tidak suka dengan intoleransi, anti intoleransi. DNA itu ya harus ada di setiap calon pemimpin daerah yang kita support bro. Nggak mungkin enggak. Gitu. Nah balik lagi nih bro soal Jakarta kan sebagai etalase politik nasional ya. Ini kan seru banget ini, PSI dianggap berkhianat oleh partai-partai yang lain. Bagi Anda sebagai politisi ini bermasalah nggak? Kan ke depan kan harus kerjasama, nanti kan partai-partai sesama partai harus bekerja sama dengan partai-partai yang lain bro. Kita sih nggak pernah menganggap kita berkhianat ya bro ya. Kalau kita menyetujui kenaikan gaji itu ya mungkin itu berarti kita berkhianat, paling besar ya berkhianat sama masyarakat Kota Jakarta yang sudah mengantarkan 8 alek kita ke Dewan sebagai wakil mereka. Itu loh itulah arti besar dari berkhianat kepada masyarakat tuh yang itu sih menurut saya ya. Berkhianat kepada masyarakat apalagi di tengah pandemi COVID-19 gitu. Masih banyak masyarakat Jakarta yang susah loh bro Eko. Banyak banget gitu. Dan menurut saya juga ya PSI juga alek-alek kita ya harus tetap kita awasin juga, walaupun sekarang mereka melakukan penolakan, kedepannya kita juga pasti akan terjadi banyak kasus-kasus lagi kan yang lain gitu. Dan inilah tetap kita membutuhkan masyarakat DKI Jakarta untuk tidak hanya mengawasi teman-teman PSI tapi juga mengawasi anggota dewan kita gitu. Dan Bro Eko, kalau menurut aku ya kemarin tuh ketika tidak terjadi penaikan akhirnya, menurut saya kita paling berterima kasih sama warga DKI Jakarta, apalagi para public figure, para ahli-ahli, terus habis itu aja juga influencer yang bersuara lewat sosial media mereka gitu. Jadi inilah kerennya demokrasi di zaman sekarang. Karena transparan, ya akhirnya kita sebagai masyarakat biasa bisa melakukan perubahan dengan bersuara lewat sosial media dan yang lainnya.
ada pandangan yang agak ini ya, agak sumir ya. Ah, PSI kan partai baru mau cari simpati, makanya sok-sok bersih gitu. Nah itu dan kemudian ini kan cuma untuk menarik suara ke depan. Anda lihat gimana bro pandangan-pandangan kayak gini? Biarin aja lah Mas Eko, menurut aku ya. Karena at the end of the day, kalau saya selalu merasa bahwa di politik itu memang ada yang namanya pencitraan dan yang lainnya gitu. Dan menurut saya pencitraan yang paling terbaik adalah pencitraan dari kinerja, pencitraan dari prestasi. Dan menurut saya kalau udah dalam tahap itu bukan pencitraan gitu, tapi itu adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan gitu, memakai akal bersih gitu kan, akal sehat. Menurut saya itu bukan pencitraan, tapi kan memang seharusnya seperti itu bukan ya Mas Eko ya? Di saat-saat seperti ini bukan yang memang anggota dewan harusnya memikirkan masyarakat daripada memikirkan diri sendiri gitu. Ya nggak sih? Menurut aku sih seperti itu gitu. Jadi menurut saya itu bukan, kalau PSI nggak pernah menganggap itu pencitraan. Memang dari awal partai ini dibentuk oleh senior-senior saya gitu. Kita ya selalu menjadi antitesis dari partai-partai yang sudah ada, keluar dari pola-pola yang lama gitu. Itu sih. Jadi mungkin ya sekarang udah akhirnya terbentuk gitu. Memang kalau kader-kader PSI ya seperti ini nih bentukannya gitu. Kalaupun resikonya ditinggal oleh partai lain atau dianggap berkhianat itu nggak masalah ya Bro Giring? At the end of the day bro, ketika nanti kita tahu bahwa kita di DKI Jakarta punya satu fraksi. At the end of the day, nanti mempersiapkan diri untuk pilkada DKI Jakarta di 2022. Mereka yang tadinya bilang kita berkhianat, mereka juga butuh bantuan kita juga karena kita punya 8 kursi kan. At the end of the day is about, ya namanya juga politik ya. Ya mungkin sekarang mereka lagi masih marah-marah, tapi nanti begitu lagi butuh, wah udah PSI sih lah. Gitu, at the end of the day pasti nggak seperti itulah Bro Eko, ya nggak? Iya. Bro Giring, ini kita beralih nih ke topik yang lain. Kita tahu kan sebelumnya Anda adalah katakanlah musisi, tiba-tiba dapat amanah besar nih sebagai komandan di sebuah partai. Ini pasti ada perubahan dong dalam cara Anda memandang persoalan sekarang. Apa yang Anda rasakan berubah, Bro, dari sebelumnya ini? Sekarang jadi etalase sebuah partai politik. Ya mungkin yang paling berubah adalah apapun yang saya harus lakukan, saya ucapkan, saya posting di sosial media, apapun itu menyangkut dari nama baik partai ini. Jadi apapun yang saya lakukan, saya harus ingat bahwa di badan saya, di pundak saya, ada mukanya Bro Raja Juli Antoni, ada Samara, ada Sis Grace, ada Sis Dea, ada Sis Mayang, Bro Adi Budiman, ya kan, ada Mas Guntur Romli, semua di sini. Jadi sebagai yang terdepan, ya saya juga harus bisa menjaga nama baik partai. Mungkin yang paling berubah itu. Kalau dulu di Nijim juga seperti itu Mas Eko. Saya selalu ingat bahwa saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena saya itu adalah balik sama juga etalase terdepan dari bandnya, iya kan? Iya. Di perusahaan saya juga gitu, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya ada etalase terdepan. Jadi mungkin karena sudah terdisiplin menjadi etalase, jadi bagi saya ini adalah hal yang sudah saya lakukan selama belasan tahun. Tetapi kali ini di belakang saya ada ribuan orang, yaitu kader-kader kita, plus ada jutaan orang lagi yang dari kemarin adalah pendukungnya PSI. Jadi ya memang agak lebih, tanggung jawabnya lebih besar. Itu aja menurut aku sih Mas yang agak lebih berat. Contohnya kayak ya pengennya kan kalau ke mall ya pakai sendal jepit, pakai celana pendek gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa ya, harusnya agak lebih rapi dikit gitu ya. Itu aja sih Mas. Apalagi menjaga nama baik partai gitu kan. Iya, apalagi PSI sudah mendorong Anda sebagai calon presiden. Lebih berat lagi etalasenya itu. Ya tapi jujur aja sih bro, saya mencoba untuk menjaga keseimbangan ya Mas Eko ya. Maksudnya tetap try to be myself, tapi at the same time juga di masa depan menjadi simbol dari bangsa dan negara ini kan.
Oleh karena itu juga dalam proses menjadi diri sendiri itu kan agar tetap relevan gitu dengan generasi zaman sekarang. Gitu. Menurut saya generasi zaman sekarang memang lebih suka saya menjadi diri saya sendiri, ya tetap posting main game, tetap posting main TikTok sama anak saya gitu kan. Banyak yang nyinyir, "Ih, mau calon presiden masa main TikTok?" Tapi loh, saya kan main TikTok kan karena nemenin anak saya, daripada anak saya main TikTok sendirian mendingan saya temenin, ya kan. Habis itu juga apa namanya posting-posting tentang hal-hal yang saya suka gitu. Jadi atau ketika nanti ketemu sama masyarakat gitu, ketemu anak muda, pasti pertanyaan pertama yang saya tanyain kayak, lo lagi main game apa lo? Oh, Mobile Legend bang. Oh, kalau gue lagi main ini nih gitu kan. Saya mencoba tetap juggling antara be myself dan juga menjadi calon presiden gitu dan juga seorang ketua umum. Makanya tetap ada di TV, tetap menjuri di Indosiar gitu. Karena bagi saya itu adalah ya itu saya gitu. Dan saya suka membagi ilmu kepada para kontestan gitu. Dan menjalani dua dunia yang bertolak belakang itu, bro, sebagai Mas, musisi. duluan ya, Mas. Izin, Oh Mas, ya, izin. kita ngopi dulu. Izin mas. Oh, mantap ini kopinya. Keburu dingin. Menjalani hidup dalam dua dunia. Pertama sebagai musisi dan yang kedua sebagai ketua partai, sebagai politisi pasti nggak gampang karena dua dunia ini berbeda jauh kan, bro. Gimana cara Anda menyeimbangkan? Kan tetap sekarang profesi sebagai musisi nggak hilang kan, bro? Tetap sebagai musisi sekarang. Lahir sebagai musisi nggak mungkin hilang lah bos. Iya Oh nggak? gitu. Maksud saya juga tetap bikin lagu, tetap mencurahkan mencurahkan inspirasi saya dengan masuk dapur rekaman gitu. Ya itu sudah menjadi bagian hidup saya. Jadi waktu kemarin ditawarin sama DPP juga, menurut saya bilang, tapi saya nggak mau menghilangkan core saya ya, gitu. Kecuali nanti ketika sudah terpilih, ya otomatis ya pasti nggak benar-benar ya fokusnya 24 jam untuk masyarakat. Gitu. Kalau sekarang kan ya masih bisa dijagling. Karena menurut saya berkarya itu adalah kebutuhan hidup saya gitu. Karena saya orangnya kreatif ya mas ya. Jadi berkarya lewat musik. Sekarang juga alhamdulillah kreativitas saya bisa diterapkan juga nih di PSI. Gitu. Misalnya dengan social media campaign, dengan konsep-konsep video, konsep-konsep aksi sosial, habis itu juga macam-macam gitu. Jadi ternyata kreativitas saya masih alhamdulillah bisa dipakai juga nih di PSI. Gitu. Bro, kan sekarang Anda pegang sebagai PLT ketua partai. Di tangan Anda nanti apa yang membedakan antara PSI sebelumnya dengan PSI di zamannya Giring Ganesa ini? Oh, that's a good question Mas Eko ya. Oh gitu. Karena biasanya kan orang selalu nanya eksternal ya, ini jarang nih nanya internal deh. Iya. Menurut saya kan melanjutkan apa yang Sis Grace dan Bro Raja Juli Antoni telah tanamkan ya di partai yang luar biasa ini gitu. Mungkin yang saya akan sedikit perlahan-perlahan saya perbaiki adalah sistem kepartaiannya seperti sistem organisasi dan sistem komunikasinya harus profesional ya. Maksud saya belajar dari saya memimpin perusahaan ya saya terapkan di partai. Contohnya adalah kita harus set KPI, ya dong. Partai masa nggak punya KPI gitu, masa partai cuman wah gini-gini aja, keluar-keluar aja tapi nggak punya target yang jelas tiap tahunnya. Habis itu juga harus punya strategi untuk marketing, strategi fundraising. Habis itu karena marketing dan fundraising itu sebenarnya hal yang sama, yang sebenarnya kalau logikanya sama-sama aja nih kayak perusahaan gitu loh mas. Contohnya adalah kalau marketing ya pasti kita bikin marketing plan ya kan. Dan kalau misalnya fundraising itu sebenarnya kayak sales kan gitu. Kita bagaimana meyakinkan orang untuk ikut mensupport kita lewat donasi gitu kan. Jadi
Sebetulnya apa yang akan saya perbaiki adalah apa yang sudah saya pelajari di perusahaan saya waktu bangun perusahaan dan saya akan terapkan di sini gitu. Dan alhamdulillah so far sih ya teman-teman senior saya memberikan kesempatan saya untuk berproses dan berkembang dan juga ternyata ada dampaknya juga gitu. Alhamdulillah Mas. Bro, orang banyak beranggapan demokrasi di Indonesia itu mahal. Misalnya karena harus biaya kampanye, biaya mendekati publik. Makanya kemarin ketika anggota DPRD DKI minta kenaikan karena salah satu alasannya demokrasi itu mahal, jadi mereka ya butuh juga pendapatan yang signifikan. Eh, Anda ngelihatnya gimana bro? Kan PSI ke komitmen untuk tidak aneh-aneh pada APBD, APBN dan lain-lain. Dan kemudian tadi Anda cerita PSI salah satu partai yang tidak ada uang mahar untuk calon kepala daerah misalnya. Ini kan mainnya di track lurus banget nih bro. Sementara demokrasi kita nih mahal gitu loh. Ini gimana cara mensiasatinya itu bro? Ada satu ya Mas yang juga harus digarisbawahi bahwa 72 alek-alek DPRD kita di seluruh Indonesia juga kita tidak potong gajinya Mas. Oh, oke. Jadi tidak ada biasa ada iuran partai ya dari setiap alek-alek dari partai lain. Kalau kita enggak, DPP berusaha untuk berdiri sendiri dengan fundraising yang kita lakukan dengan sendiri. DPW juga, contohnya DPW DKI Jakarta juga berdiri sendiri dengan ada dana bantuan partai politik yang tidak terlalu besar, tetapi juga ada fundraising dan ternyata banyak juga yang mau mensupport PSI Jakarta karena mereka ngeliat kinerja dari PSI Jakarta gitu. Kita juga sedang menerapkan ini agar di PSI di Surabaya, di Tangsel juga bisa mendapatkan donasi dari mereka simpatisan partai gitu. Memang demokrasi itu mahal Mas. Saya juga tahu itu banget Mas Eko. Tapi saya ingat banget kata-kata Pak Jokowi waktu saya ketemu sama Pak Jokowi terakhir kali di istana. Dia cuma bilang gini, Giring kalau mau menang jadi presiden dan Pak Jokowi tahu bahwa ya demokrasi itu mahal dan belum tentu Giring punya uangnya adalah ya Mas Giring harus siap capek, siap keringetan gitu. Oleh karena itu kemarin semenjak saya menjabat dari bulan Agustus itu saya sudah keliling Indonesia sampai ke 25 titik gitu dan ya menurut saya capeknya adalah di situ. Tapi ya happy Mas ketemu sama pengurus di setiap daerah, ketawa-ketawa, makan makanan daerah tuh enak-enak banget gitu kan, ketemu influencer lokal dan ketemu sama kepala daerah yang kita dukung atau kita usung gitu kan. Ya jujur aja banyak yang nanya I'm having the best time of my life gitu. I'm having a great time gitu. Gue happy banget gitu. Walaupun capek, walaupun sebenarnya ada nggak enaknya ini Mas. Setiap kali turun pesawat, hidungnya di swab test mulu kan. Jadi saya udah swab test 11 kali Mas. Iya dong. Tadi pagi Mas, saya baru di swab test karena harus ke Bali kan hari Sabtu ini. Kan sekarang ada peraturan 2 kali 24 jam kan. Jadi bangun pagi Mas Eko, pagi nyawa belum kekumpul tapi hidung udah digosok-gosok itu rasanya nggak enak banget Mas. Langsung melek Mas, nggak enak banget Mas. Itu baru di swab test kan. Besok ini Pak Jokowi katanya mau jadi orang yang pertama divaksin. Mantap. Kalau ketua PSI pasti juga menjadi orang yang kesekian yang bersedia divaksin Pak Mas Giring ya? Saya siap. Giring. Saya jujur aja sih, saya siap untuk menjadi salah satu orang yang pertama-tama divaksin menurut saya gitu. Itu salah satu cara untuk kita ya mengetes gitu. Apapun yang terjadi itu bagaimana saya mendedikasikan diri saya kepada masyarakat Indonesia, apalagi buat keluarga saya yang tercinta kan. Bro Giring ngomong soal vaksin, sebetulnya Indonesia ini selain dibutuhkan vaksin COVID-19, juga dibutuhkan vaksin untuk mengurangi radikalisme gitu. Karena ini berbahaya kan. Anda ngelihat ini, karena setahu saya dari pemilu lalu PSI sangat kenceng nih ngomong soal radikalisme, ngomong soal intoleransi, mengkritik hal-hal yang kebebasan beragama dan lain-lain.
Anda melihat atau Anda menilai kondisi intoleransi di Indonesia sudah seberapa membahayakan, Bro? Kalau menurut saya membahayakan ketika kasus-kasus intoleransi itu secara fisik bisa kita lihat di depan mata kita hampir setiap hari gitu misalnya. Itu yang membahayakan sih. Kalau misalnya kita lihat bahwa adanya komen-komen radikal intoleran di internet, di Facebook, di Instagram dan yang lainnya, itu juga kita juga harus tetap aware sih, ya kan. Tapi kalau misalnya masih di ranah digital, itu adalah problemnya menurut saya vaksin terbaik dari radikalisme adalah dengan pendidikan, Mas. Pendidikan itu dapat membuka wawasan dan juga membuka pengetahuan terhadap bagaimana kita ini adalah basically pada dasarnya itu sama, equal, semua sama. Caranya saja yang berbeda-beda gitu. Dan kalau kita belajar dari Singapura ketika awal-awal di sistem pendidikan mereka selalu ngasih tauin bahwa they are all equals. Memang ada orang Malay, ada orang Indian, ada orang Caucasian, ada orang Chinese, but they lived with full of tolerance, dan itu semua diajarkan semenjak mereka dari TK. Menurut saya ini vaksin yang nggak bisa langsung dicas gitu, tapi ini vaksin yang harus berproses. Dan satu-satu kuncinya hanya lewat pendidikan, nggak ada cara yang lain, Mas. Iya sih, kemarin di DPRD sempat manggil guru yang bikin soal Gue baca tuh, Mas. bikin soal agak nyerempet itu kan soal problem di pendidikan kita juga ya, Bro. Itu sentimen kayaknya tuh yang nulis tuh, iya gak? Untung aja di situ nama tokohnya bukan Giring Ganesa. Ya. Bro, ini saya pengen ngomong yang agak sensitif ini soal ini kan sekarang ini lagi terus-terusan rame kemarin soal FPI, soal aksi-aksi Habib Rizik yang terus-menerus membuat berita kehebohan di Indonesia. Anda di Jakarta atau di banyak wilayah lain kan ini kan juga menjadi perhatian kita. Anda menilai peristiwa kehebohan kemarin itu minimal dari sudut pandang sebagai Ketua Umum PSI seperti apa, Bro? Kalau kita ngomongin tentang soal penangkapan Rizik Syihab ya, kita lihat bahwa PSI itu selalu fully mendukung penegakan hukum, dan kami di PSI selalu memperjuangkan hal yang sama bahwa no one is above the law. Tidak ada kelompok, tidak ada manusia yang memiliki privilege lebih di mata hukum. Itu yang selalu kita perjuangkan sampai detik ini. Jadi menurut saya kita juga PSI juga sudah belajar dari beberapa tahun ini menjadi partai yang kritis baik itu terhadap pemerintahan atau pemerintahan daerah atau apapun ya, tetapi tetap dalam ruang lingkup hukum yang ada gitu. Jadi tidak akan pernah melakukan hal-hal yang di luar hukum gitu. Mendisiplinkan itu. Dan menurut saya ketika kemarin melihat kehebohan itu gitu, ya awal-awal mungkin agak bingung ya, ini peran negara di mana ya, kok nggak ada ya. Tetapi begitu melihat bahwa negara sudah mulai take over dan memang memiliki peran yang tegas, ya kita jadi tenang lagi bahwa ternyata benar. Tidak ada yang di atas hukum. Semuanya sama. Tidak ada privilege. Itu yang paling penting. Menurut saya sih sudah on the right track sekali gitu, bahwa pemerintahan, apalagi polisi, TNI dan yang lainnya untuk benar-benar meluruskan semua ini. Iya sih, sudah terlalu lama kan dibiarkan ya, Bro ya. Mereka selama ini seolah-olah ada di atas hukum, bisa bahkan bisa mengintimidasi orang.
Bahkan kemarin tuh baru aja ada statement dari PA 212 minta pembebasan Rizik Syihab tanpa syarat gitu loh. Padahal kan dia nggak baca notenya tuh, ketentuan dan syarat berlaku kan gitu loh. Jadi nggak bisa dibebaskan tanpa syarat. Bro, ini PSI kan punya salah satu kadernya yang duduk di kabinet ya sebagai wakil menteri pertanahan. Nah itu gimana tuh bro? Apakah dilepaskan dia benar-benar sendiri dalam artian atau PSI masih tetap kontrol kadernya yang duduk di kabinet ini bro? Ya kalau kita di PSI sih bangga sekali Bro Surya Chandra diberi kepercayaan dan ditugaskan oleh Pak Jokowi gitu sebagai Wamen ATR ya. Dan saya report yang saya dengar adalah dia sibuk banget. Dia jauh lebih sibuk daripada saya, Bro. Karena sibuknya sampai keliling-keliling hutan, masuk-masuk ke dalam hutan gitu. Mungkin signal juga sering hilang gitu kan. Jadi kita berkomitmen gitu bahwa kalau misalnya dia sudah ditugaskan oleh negara dan dia memang tugasnya harus belusukan, kalau kita masih belusukan ke warga bos, mungkin dia belusukannya ketemunya hutan atau pohon atau pantai atau anything, pokoknya benar-benar belusukannya benar-benar ke daerah gitu. Ya udah kita jangan ganggu dong, ya kan? Biar dia fokus sesuai kerjaannya. Jadi tugas kita di partai sudah menghantarkan dia salah satu putra terbaik, kader terbaik yang ada di PSI untuk bertugas 100%, ya udah kita biarin. Kalau misalnya tiba-tiba Bro Surchan memang butuh bantuan dari PSI, misalnya dia butuh tenaga ahli, dia butuh apa, ya PSI ya siap menyodorkan nama-nama yang kira-kira cocok untuk membantu dia. Tetapi kalau dia nggak minta apapun, berarti kalau dia sibuk banget, ya berarti dia melakukan tugasnya dengan baik kan? Iya. Jadi menurut saya udah kita ya silahkan gitu, maksudnya. Dan kita sangat mengapresiasi itu gitu bos. Mudah-mudahan nanti ke depannya karena ada juga isu-isu, ada reshuffle dan apa, mudah-mudahan lebih banyak lagi kader PSI yang bisa kita serahkan kepada bangsa dan negara ini untuk bertugas secara maksimal. Iya, kalau dia nggak minta sama PSI dalam artian PSI minta apa bro ke kadernya yang jadi eksekutif ini? Ada nggak permintaan Minta khusus kerja aja PSI? bos, yang paling penting kan kerja yang bener, jangan malu-maluin partai pokoknya. Pokoknya intinya jangan korupsi, lo kerja yang bener, udah. Kita nggak minta apa-apa yang lain. Gitu, bos. Oh gitu ya. Ini kan khawatir karena baru kemarin kan 2 orang menterinya Pak Jokowi ketangkep korupsi nih, tangkap tangan ini. Sementara kan PSI juga bagian dari pemerintahan Jokowi karena ada salah satu kadernya yang mungkin bukan di kabinet langsung tapi ada duduk sebagai wakil menteri pertanahan agraria ya. Anda melihat ini gimana bro? Kondisi kabinet kita yang baru 2 orang tertangkap korupsi dan dua-duanya dari partai lagi nih. Jadi kan orang banyak membandingkan antara menteri dari partai dan menteri profesional gitu. Nah, Anda lihatnya gimana bro? Mas Eko, ya potensi korupsi mah terjadi bisa di mana aja ya Mas Eko ya. Tapi yang harus digarisbawahi juga bahwa ya Pak Jokowi ya tidak pandang bulu kan, ya penegakan hukum ya harus terjadi gitu. Kalau kita beruntung karena Bro Surya Chandra sebagai wakil menteri adalah salah satu kader kita yang memiliki integritas yang sangat tinggi. Saya sudah kenal dia semenjak pemilu 2019. Dia juga sempat menjabat sebagai kepala sekolahnya Alek-Alek PSI. Jadi misalnya teman-teman di Cokro TV yang lagi nonton kenapa Alek-Alek kita di daerah itu berani-berani dan kritis dan selalu berpegang teguh dengan menjadi anggota dewan yang melayani masyarakat dan anti korupsi dan lain-lain itu ya karena waktu itu ya kepala sekolahnya adalah Bro Surya Chandra. Itu sebelum dia dipanggil sama Pak Jokowi untuk bertugas gitu. Jadi saya bisa jamin bahwa Bro Surya Chandra tidak akan korupsi. Dan amit-amit ya Bang Bayi kalau sampai apapun yang terjadi ya kita di partai ini sudah berkomitmen juga bahwa kita yang akan mengantarkan siapapun untuk ke KPK gitu. Kalau misalnya memang ada kader kita yang korupsi. Jadi
balik lagi bro, kalau yang paling penting adalah yang saya merasa jadi lebih optimis lagi adalah komitmen Pak Jokowi bahwa dia tidak pandang bulu. Menterinya disikat. Menurut saya sih itu. Dan dia tidak intervensi ke KPK sama sekali. Bro, ini pertanyaan menjelang akhir nih bro. Kan sebentar lagi reshuffle kabinet nih. Kalau tiba-tiba Pak Jokowi menawarkan Ketua Umum PSI sebagai menteri, Anda pilih jadi tetap di PSI apa pilih menteri bro? Waduh, itu pertanyaan bagus tuh bos. That's a very good question tuh. Mas Eko nih nggak ada di skrip nih Mas Eko loh. Gak apa-apa. Saya siap lah Pak. Saya siap. Karena menurut saya ketika saya diberikan kesempatan atau diberikan kepercayaan untuk lebih lagi mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Dan ini apalagi di dalam sistem pemerintahan, pasti siap banget Mas Eko. Oh gitu ya. Oleh karena itu sebelum saya siap, saya pasti akan ngobrol juga sama DPP. Pokoknya kalau ini tolong siapin staf ahli yang menurut saya ya yang bisa membackup saya, karena saya pribadi tahu kelebihan dan kekurangan saya. Saya adalah seorang pekerja keras dan konseptor gitu. Saya orang kreatif kan dan siap menjalankan. Dan memang kalau misalnya saya percaya bahwa ide itu gratis, tetapi yang paling penting adalah eksekusi. Dan menurut saya adalah seorang eksekutor yang baik juga gitu. Tetapi tetap butuh orang-orang di belakang saya untuk mensupport saya juga gitu. Tapi kalau tadi Mas Eko bilang siap, saya siap banget. Saya siap banget. Kapan lagi bro bisa mengabdi, menjadi bagian dari pemerintahan dan bisa bertemu langsung dan bekerja langsung bersama Pak Jokowi itu kapan lagi? Oke, Bro Giring luar biasa. Ini siap jadi musisi, siap jadi pengusaha, siap jadi ketua partai, bahkan siap jadi eksekutif di pemerintahan. Ini kesiapan yang luar biasa sebagai etalase kader PSI, harus siap dimanapun dan tetap komitmen untuk menjaga Indonesia, anti korupsi, anti intoleransi, dan lain-lain. Bro, terakhir barangkali Anda punya masih ada sesuatu yang mau disampaikan kepada pemirsa kita? Monggo bro, kalau ada sesuatu yang pikiran Anda atau apapun yang mau disampaikan, saya persilakan. Ya mau bilang terima kasih sama Cokro TV yang selama ini selalu terdepan untuk mengasah nalar dan juga bagaimana kita berdemokrasi itu dengan baik dan benar gitu kan. Terus juga terima kasih buat semua subscriber Cokro TV yang setiap kali misalnya Mas Eko atau Bang Denny atau Bang Ade lagi ngebahas sama PSI, baik itu yang negatif atau positif, berterima kasih juga. Itu berarti kan mau yang positif negatif berarti sayangnya sama PSI. Dan juga Mas Eko banyakin konten-konten yang lebih lucu lagi, yang serius-serius udah nggak usah lah, yang serius-serius lah. Yang serius biar Bang Ade Armando kan gitu kan, serius banget ngomongnya lempeng. Gue yakin Bang Ade tuh kalau dikagetin di belakang dor gitu, aduh kaget. Gitu doang tuh pasti tuh ya gak. Terus juga buat semua subscriber Cokro TV tetap semangat melewati pandemi COVID-19 ini dan sebentar lagi ada vaksinnya dan semoga kita bisa cepat-cepat silaturahmi lagi bersama keluarga yang sekarang agak susah kita bersilaturahmi karena pandemi COVID-19. Dan buat semua mereka yang lagi sakit cepat sembuh dan juga semangat buat pemerintahan agar bisa membawa kita melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bro Giring, terima kasih sudah hadir di Seruput Kopi. Kita tutup, kita seruput dulu kopinya bro. Terima kasih Bro Giring, ini obrolan yang luar biasa, ngobrol kita dengan PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, partai yang relatif baru dalam perpolitikan nasional tapi sudah sering bikin heboh. Kita ingat lem Aibon, kemarin juga kita juga dihebohkan di DPRD. Kehebohan-kehebohan ini kita sangat apresiasi karena menunjukkan bahwa
partai ini punya komitmen kepada masyarakat. Tadi dikatakan nggak apa-apa dianggap pengkhianat oleh sesama politisi asal tidak dianggap berkhianat kepada rakyat. Sekali lagi terima kasih Bro Giring. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akhiri seruput kopi pada hari ini. Terima kasih.